Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C. Di sini kami akan memberikan sebuah penyampaian tentang rangkaian low pass filter dengan metode Laplace. Anggota di kelompok 2 ini yang pertama adalah Muhammad Fatur Azhar dengan NPM 079 dan Muhammad Fitra Amanda di NPM yang terakhirnya 080 dan saya Jami Arya Dwi Purnama 067, juga Sepa Maulana Ardi di 089 dan juga Hafid Nawar Fikri di 062. Di sini kami akan membahas tentang rangkaian low pass filter dengan metode Laplace. Untuk latar belakang, saya persilahkan kepada teman saya. Silakan. Algoritma pemrosesan sinyal digital dapat diklasifikasikan sebagai sistem waktu diskrit. Umumnya diimplementasikan pada komputer atau pemrosesan sinyal digital DSP atau Digital Signal Processing. Akibat kelebihannya, filter-filter digital sering menggantikan filter-filter analog klasik. Dengan bantuan perangkat lunak MATLAB, kita dapat mensimulasikan hasil rancangan filter digital dari prototipe filter analog dan menganalisa hasil dari simulasi tersebut. Proses pengolahan sinyal digital memiliki bentuk yang berbeda. Untuk suatu sinyal input berupa sinyal analog, proses pertama dilakukan pemfilteran secara analog sebelum dilakukan proses digitalisasi melalui perangkat pengubahan sinyal analog ke digital dengan perangkat yang disebut analog to digital converter atau ADC. Pada proses ADC, sinyal analog harus terlebih dahulu dilewatkan melalui proses sampling. Kemudian dilanjutkan dengan proses auntisasi dan terakhir dilakukan adalah coding. Barulah diperoleh sinyal 50 digital berbentuk N-bit. Misalnya 8 atau 16 bit. Dan untuk pemrosesan selanjutnya diteruskan ke komputer digital. Pada sisi komputer digital dapat dilakukan pengolahan sinyal digital, dan dalam proses inilah dilakukan pemfilteran sinyal dengan proses digital. Selanjutnya, sinyal output dari proses pemfilteran secara digital diteruskan lagi melalui perangkat pengubahan sinyal digital ke analog dengan perangkat yang disebut Digital to Analog Converter atau DAC. Keluaran DAC kemudian dilewatkan dengan proses analog untuk rekonstruksi sinyal output. Teori dasar sinyal. Sinyal dapat dijumpai dalam keseharian manusia, dan sinyal itu terdapat dalam bentuk seperti suara, musik, gambar, dan video. Sinyal didefinisikan sebagai kuantitas fisik yang membawa pesan atau informasi. Sinyal dapat direpresentasikan dalam bentuk matematik yang dibangun dengan satu atau lebih variabel. Tetapi sinyal itu sendiri memiliki satu dimensi atau disebut dengan sinyal satu dimensi. Misalnya satu sinyal suara yang amplitudonya tergantung pada satu variabel, yaitu waktu. Sinyal dapat dibedakan dengan beberapa jenis, seperti sinyal waktu kontinu atau sinyal analog. Sinyal waktu diskrit yang dikenal dengan sinyal impuls, ada yang diskrit dan ada yang digital. Dan lainnya adalah sinyal terkuantitatif seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Baik, untuk selanjutnya kepada Fatur Azhar untuk menyampaikan tentang respon frekuensi. Baik, terima kasih Jamie. Respon frekuensi. Respon frekuensi adalah respon keadaan steady state suatu sistem terhadap masukan sinyal sinusoida. Proses mendapatkan respon frekuensi adalah dengan mengolah respon sinyal impuls dari suatu sistem. Respon frekuensi dari sinyal impuls dari Xn, Hn, atau Yn haruslah diperoleh dengan persamaan berikut. Di sini Hn
adalah sinyal impuls. E pangkat FWN adalah sinyal eksponensial yang dibentuk dari sinus dan kosinus. Dan H, EJ pangkat JW adalah respon frekuensi yang dihasilkan dan harus diolah sedemikian rupa sampai diperoleh H, E pangkat JW. Next. Selanjutnya adalah pengelompokan filter. Filter atau pelapis sinyal merupakan suatu sistem yang mempunyai fungsi transfer tertentu, berfungsi untuk melakukan sinyal masukan pada frekuensi-frekuensi tertentu dan menyaring atau memblokir sinyal masukan pada frekuensi-frekuensi yang lain. Filter dengan pembatasan frekuensi dapat diklasifikasikan dengan 4 jenis seperti berikut. Yang pertama, filter low pass. Filter ini melakukan sinyal pada batas frekuensi rendah dengan batas tertentu. Yang kedua, filter high pass. Filter ini melakukan sinyal pada batas frekuensi tinggi dengan batas tertentu. Yang selanjutnya, filter band pass. Filter ini melakukan sinyal pada diberikan dua batas frekuensi antara rendah dan tinggi. Dan terakhir, filter band stop. Filter ini melakukan sinyal di luar dua batas frekuensi antara rendah dan tinggi. Dan berikut merupakan gambar respon ideal dari sinyal. Oke, bisa di next. Yang selanjutnya adalah low pass filter. Filter low pass merupakan klasifikasi jenis filter digital berdasarkan respon frekuensi yang berfungsi melewatkan frekuensi di bawah frekuensi cutoff dan menahan frekuensi tinggi yang tidak diinginkannya. Selain respon frekuensi, jenis filter digital juga memiliki beberapa klasifikasi lainnya. Salah satunya adalah berdasarkan impuls respon, di mana menurut impulsnya filter digital dibagi menjadi dua, yaitu filter digital VIR atau Finite Impulse Response dan filter digital IIR atau Infinite Impulse Response. Oke. Berikut adalah gambar animasi gejala fisik low pass filter. Next. Dan ini adalah blok diagram rangkaian. Ini adalah simulasi di MATLAB. Simulasi MATLAB ini menampilkan sinyal masukan dan sinyal keluaran setelah penerapan filter LPF dalam domain waktu. Program dibuat ada 3 bagian proses, yaitu proses sinyal masukan, proses pemfilteran dengan LPF, kemudian hasil proses pemfilteran berupa sinyal keluaran. Program untuk memproses dan menampilkan sinyal masukan adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah hasil simulasi pada MATLAB. Analisis sistem. Perancangan filter LPF ini akan melewatkan bandwidth frekuensi dengan respon frekuensi rata-rata turun sampai dengan min 3 dB dan 0 sampai 150 Hz. Pada frekuensi 2500 Hz, sinyal diredam minimum 10 bandwidth. Filter tersebut dirancang bekerja pada frekuensi sampingan 10 kHz dengan sinyal masukan berupa XT sama dengan sin 2pi 50T plus sin 2pi 100T plus sin 2pi 2500T. Transfer function menggunakan dari filter low pass digital yang direncanakan diperoleh dengan mengganti variabel S dengan 2 dalam kurung 1 kurang Z dikurang 1. Maka per T 1 ditambah Z dikurang 1, maka diperoleh sebagai berikut. Menggunakan persamaan 10 transfer function dari low pass filter digital yang direncanakan dapat dibuat sebagai berikut. Dalam persamaan D
Diatas menggunakan persamaan beda low pass filter digital yang direncanakan dapat dibuat menjadi sebagai berikut. Nilai koefisien dari persamaan ini akan menjadi parameter input dalam program simulasi. Next. Kesimpulannya, low pass filter digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam pada mode inverting sinyal masukan berbeda fase dengan sinyal keluaran. Filter aktif polos rendah mode non inverting digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam pada mode non inverting sinyal masukan sefase dengan sinyal keluaran. Cara menentukan besar amplitude pada tarian filter aktif polos rendah yaitu dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin besar frekuensi maka semakin besar amplitude. 3. Frekuensi cut off pada filter aktif polos rendah mode inverting yaitu 750 Hz. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang dan juga ketika ada dalam pelaporan ini ada yang kekurangan dari segi materi maupun dari segi non teknisnya. Itulah dari kami kelompok 2 dari kelas C. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di open kamera dulu. Oke.